Ballerina Cappuccina? No. Ica Rina Macanova. Aduhai, gelis pisan. Neng Ica Macanova ini mah saingannya ballerina, bukan kaleng-kaleng. Geraknya tenang tapi auranya nyetrum kayak kilat malam Jumat. Hati-hati kalau ketemu dia, iman kamu bisa nggak kuat. Sifatnya yang cuek dan pendiam bikin orang penasaran. Cappuccino Assassino? Wah, dia udah lama naksir sama Ica Rina. Kadang-kadang, kalau ballerina lagi nggak ada, mereka suka duduk berdua di atap rumah. Dan ballerina katanya sih nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Api. Buru nyalain apinya dul. Kalau enggak kupanggil nih anomali. Anomali ini akan muncul jika striknya masih berwarna abu. Konon katanya kalau strik kita masih abu jam 4 sore, maka otomatis makhluk ini akan datang ke rumahmu. Ambuy takutnya! Apalagi kalau sampai striknya mati, aduhai, ini makhluk bakal bakar satu kampung kamu. Makanya kalau striknya masih abu dinyalain dulu kocak, gak usah sok seleb. Bomba weet, inilah anomali yang menyelamatkan Palestina daripada bombardiro krokodilo yang si anak bangke itu. Baik! No! Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo allora sei uno stronzo. Non rompere la battuta prostituta. Telah ditemukan anomali varian baru, ini adalah Toroporori kuruniningning. Anomali topi kuning yang selalu menempel di kepala orang yang scrolling TikTok sampai larut malam. Ia dijahit oleh kepala desa Jawir legenda bernama Elo Meganthropus. Menggunakan benang dari bulu ketiak harimau albino yang terkena penyakit kuning dan jarum bekas tusukan telur gulung ani-ani. Katanya kalau ada yang scroll TikTok di atas jam 12, dia akan datang di atas lemari kamar penontonnya buat menerkam dan menjadikannya gorengan bersama uni bakwan. Hai, seramnya! Kukur madun dun dun dun, si pembasmi para manusia mokel. Konon, siapapun yang diam-diam mokel akan didatangi oleh Bapak Kurma. Kalau ketahuan makan di siang hari, tiba-tiba bayangannya muncul di belakangmu. Dengan suara berat, dia bakal ngomong, "Kamu mokel ya?" Tak ada yang bisa lari. Dengan tasbih besinya, dia bakal ngasih pukulan hidayah ke kepala. Katanya, biar ingat bahwa puasa bukan main-main. Tag teman kalian yang suka mokel. Wah, Mimin takut sama gambar ini, gak mau mokel lagi. Nis. Masa nis? Salah, Dinis. Hi, anak kucai serem kali. Inilah Dontol, makhluk beban yang suka nyari mangsa. Ia turun ke bumi hanya untuk menghantui kalian. Siapapun yang mengolok Dontol kemarin akan dihantuinya. Malam harinya akan terdengar bisikan aneh. Dit, tolongin Dit. Berulang-ulang, di kamar, di toilet, bahkan di dalam pikiran. Sosok Dontol pun muncul, berdiri diam, menatap dengan mata kecewa. Ia tak akan pergi sampai kau minta maaf di komen ini. Es teh patipum. Bukan sembarangan es teh. Ini adalah es teh yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Duh, jadi birahi Mimin. Mana siang panas terik begini lagi. Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. Kudanile astronote. Bukan kudanil biasa. Kudanil ini sangat cerdas. Suatu hari saat ia puasa di jam 10 pagi saat kelaparan, ia ada ide cerdas. Kenapa nggak ke bulan aja gua ya, kan udah malam di sana, jadi bisa buka puasa. Semenjak itu saat ia kelaparan di bulan puasa, ia selalu pergi ke bulan. Kalau kalian ada yang nggak kuat puasa, boleh ke bulan. Gak usah ngeluh, kapan ya maghrib. Inilah sosok orang yang selalu ngomong, masih lama ya buka puasa, padahal masih pagi. Dulu kata ini sangat sakral. Konon ceritanya zaman 90-an ada anak yang selalu ngomong, masih lama ya buka puasa. Padahal masih jam 10 pagi. Karena ibunya yang kesal mendengar suara itu berulang kali. Ibunya lalu mengutuk anak tersebut. Hei anak haram jadi monyet kau.
Semenjak itu tidak ada yang pernah bilang kata sakral itu. Berpotatuna potate. Kentang raksasa dengan satu kaki besar bersepatu boot. Dulunya ia kentang biasa, tapi kutukan penyihir hutan membuatnya menjadi monster pemangsa sesama kentang. Suatu hari, saat kelaparan melanda, Potatuna Potati menemukan kentang kecil yang gemetar ketakutan. Tanpa ragu, ia melahapnya, menganggap itu takdirnya. Namun, setiap kentang yang dimakannya semakin memperkuat kutukan, membuatnya makin besar dan makin lapar. Top Toby, top top Toby, top top Toby top. Bukanlah unta biasa. Ia adalah makhluk ajaib berbadan kaktus dengan 5 kaki besar yang dibalut sepatu boot raksasa. Namun, karena ukurannya yang kelewat besar, setiap langkah Top Toby Top Top selalu meninggalkan jejak dalam yang membingungkan para penjelajah. Suatu hari, saat sedang berjalan di padang pasir, Top Toby Top Top menemukan toilet putih berdiri sendiri di tengah hamparan pasir. Legenda mengatakan toilet itu adalah portal menuju planet lain. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung.